Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, tanpa ada yang sakit ya. Walaupun di masa pandemi ini ya, kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Jaga jarak ketika di luar rumah ya, dan juga berada di dalam kerumunan. Tetap menggunakan masker ya, cuci tangan ya, tetap taati protokol kesehatan ya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah ya. Demi apa? Demi kebaikan kita semua ya. Dan di masa pandemi ini ya, walaupun kita masih dalam kondisi daring ya, pembelajaran secara daring, kalian harus tetap semangat ya. Dan juga karena ini adalah di semester 2, artinya ini sangat menentukan untuk kenaikan kelas ya. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar ya, ikuti materi-materi yang sudah diajarkan ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas ya, kalian bisa bertanya ya, bisa lewat WhatsApp dan sebagainya ya. Insya Allah akan dijawab ya. Dan kemarin saya sudah memberikan materi ya, ini modul yang kemarin saya sudah share ya, mudah-mudahan kalian sudah baca dan syukur-syukur sudah ditulis ya di dalam buku tulis kalian masing-masing, sehingga pembelajaran ini nanti lebih cepat, lebih mudah untuk dipahami ya, karena kalian sudah membaca materinya ya. Nah, ini kenapa kemarin bukan video ya, ini alasannya agar kalian bisa membaca materinya terlebih dahulu ya, sehingga nanti ketika penjelasan kalian sudah mengerti, sedikit paham ya, jadi mudah untuk paham dari materi yang akan kita bahas di video kali ini ya. Ini adalah KD ketiga di semester 2, yaitu KD 3.10 ya, untuk kelas 11 ya. Ini modul ini kemarin sudah kita upload ya, yaitu mengenai gelombang, bunyi, dan cahaya ya. Jadi ini masih gelombang ya, jadi masih berurut, masih lanjut dari materi sebelumnya, yaitu tentang gelombang juga, cuma di sini khusus untuk gelombang bunyi dan juga gelombang cahaya. Nah, dalam materi ini, video ini saya hanya akan menjelaskan mengenai gelombang bunyi ya, sedangkan untuk cahaya nanti di video berikutnya, agar nanti video tidak terlalu panjang ya. Jadi kita bisa lihat ya, apa sih yang ada. Kita lihat bahwa ini nanti peta konsepnya ya. Nah, ini nggak kelihatan semua ya. Nanti gelombang itu ya, nanti kita akan belajar gelombang bunyi nanti apa saja ya. Di sini ya, kita akan mempelajari tentang cepat rambat ya, kemudian ada gawai ya, ini cepat rambat ya, nanti gawai kita pelajari, kemudian ada pipa organa ya, kemudian sifat-sifatnya ya, nanti ada intensitasnya itu seperti apa ya, nanti ada juga efek Doppler ya. Nah, mungkin untuk efek Doppler ya nanti sedikit saja dijelaskan ya, nanti yang lebih di video ini ya akan lebih kita jelaskan itu ini ya, gawai, pipa organa ya, dan juga intensitas ya, intensitasnya juga sedikit ya. Ini akan Doppler nanti bisa dibaca di modul ini saja ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian ini ya, deskripsi singkatnya nggak perlu. Nah, kita langsung ke sini saja. Nah, ini masuk ke gelombang bunyi. Apa sih gelombang bunyi ya? Nah, namanya gelombang ya, berarti dia juga termasuk sebagai gelombang ya, gelombang bunyi. Berarti dia juga salah satu gelombang ya. Kemarin kita pelajari bahwa gelombang itu apa? Gelombang itu adalah usikan ya, atau getaran yang merambat ya. Nah, misalnya ya, misalnya kita kasih contoh, misalnya gelombang bunyi itu yang biasanya ya dipakai buat contoh itu adalah gerbang.
Nah, contohnya ini ya, ini adalah ada sumber suara ya. Nah, ada sumber suara, kemudian kenapa suara yang di sini ini bisa terdengar di sini? Ini ada pendengar, ada telinga ya, berarti ini adalah yang mendengarkan. Nah, kenapa bisa sampai ke sini ya? Kenapa? Karena suara ini kan sebenarnya sebuah getaran ya. Jadi kalian bisa uji coba ya, dipegang di leher kalian ketika kalian berbicara, itu kan pasti ada terasa bergetar ya. Nah, itulah kenapa bunyi itu adalah itu bukti ya, bukti bahwa bunyi ini ya asalnya itu adalah sebuah getaran ya. Ketika kalian berbicara, kalian pegang di lehernya ya, pasti ada getarannya ya, terasa bergetar ketika kita berbicara ya. Nah, getaran yang dari sumber bunyi ini dia bisa sampai ke telinga pendengar yang di sini ya. Berarti getaran yang dari sumber bunyi ini dia bisa merambat ya, bisa merambat ya, sampai dia ke si pendengar ini ya. Nah, ingat, dia adalah yang merambat itu adalah apa? Adalah gelombangnya ya, gelombangnya yang merambat. Sedangkan partikelnya ya, kalau misalnya ini adalah bunyi ya, ini adalah merambatnya ini atau mediumnya ini adalah melewati apa? Udara ya. Udara ini yang titik-titik ini ya, ini diibaratkan sebagai udaranya atau partikel-partikel udaranya. Nah, ketika gelombang bunyi ini dia merambat ya sampai ke sini ya, sampai ke telinga ini, sebenarnya si partikel atau si apa namanya, si udaranya ini ya, ini misalnya ini ada udaranya, ini sebenarnya tidak bergerak, tidak bergerak ke arah si pendengar ini ya. Yang bergerak itu apa? Yang bergerak atau yang merambat itu adalah hanya gelombangnya saja, sedangkan partikelnya dia hanya bergetar. Yang bergetarnya kemana? Bergetarnya dia adalah ke kanan dan ke kiri ya. Nah, karena dia bergetarnya ke kanan dan ke kiri, maka nanti di gelombang bunyi ini ya, itu nanti akan terbentuk adanya renggangan ya. Ini namanya renggangan, ini yang renggang yang renggang ya, yang jaraknya itu sangat berjauhan ya. Nah, kalau yang ini ya, kalau yang ini adalah rapatannya ya. Ini kan rapat ya. Ya. Maka di gelombang bunyi ini ya nanti ada rapatannya, ada renggangannya ya. Nah, nanti digambarkan ya, ini seperti ini ya, digambarkannya seperti ini. Nah, tapi ingat bahwa partikelnya ini ya, atau bergetar partikelnya ini dia adalah ke kanan dan ke kiri. Ini partikelnya ya, dia bergetar ke kanan ya, kemudian dia juga bergetar ke kiri. Ya. Nah, nanti arah rambatnya dia juga adalah ke sana ya. Ini arah rambatnya ke kanan ya. Arah rambat dari gelombangnya ya. Partikelnya dia tidak bergerak kemana-mana, dia hanya di sini saja, ke kanan kiri kanan kiri kanan kiri aja. Dia nggak bergerak ya. Tidak bergerak ke arah si pendengar ini. Yang bergerak itu apa? Hanya gelombangnya saja ya. Jadi molekul udaranya itu dia tidak berpindah, tapi dia hanya bergetar ya. Nah, jika bunyi ini adalah termasuk gelombang ya, bunyi termasuk gelombang ya, bunyi ini kan gelombang ya. Jika dia adalah gelombang, nah gelombang itu kan bermacam-macam ya. Ada yang namanya gelombang transversal, ada juga gelombang longitudinal ya, longitudinal. Nah, selain ini juga ada lagi, ada gelombang mekanik ya, kita sudah pelajari gelombang mekanik. Kemudian ada lagi yang namanya gelombang elektromagnetik ya, atau gelombang elektromagnetik, GEM ya, GEM ya, gelombang elektromagnetik. Nah, bunyi termasuk gelombang. Nah, dia termasuk gelombang yang mana ya? Ya, kita bisa teliti ya, kita analisa. Gelombang transversal ya, kemarin itu adalah gelombang yang arah getarnya itu dengan arah getar dan arah rambatnya itu tegak lurus. Artinya apa? Ketika arah getarnya itu ke atas ya, arah getarnya ke atas ya, ke atas dan ke bawah. Kemudian arah rambatnya tegak lurus, nanti dia adalah ke kanan atau ke kiri ya, ini arah rambatnya. Ini kalau transversal ya. Ini kalau transversal. Nah, sedang kalau gelombang bunyi ini kan tadi arah getarnya ke kanan kiri, rambatnya juga ke kanan atau ke kiri ya. Berarti dia bukan transversal ya. Berarti apa? Dia adalah termasuk ke dalam gelombang longitudinal ya. Kenapa? Karena dia
arah getarnya itu kanan kiri ya, arah lambatnya juga ke kanan atau ke kiri ya. Jadi searah ya, arah getar dan arah lambatnya searah ya. Berarti dia adalah gelombang longitudinal, itulah gelombang bunyi termasuk ke longitudinal. Kemudian apakah dia mekanik ataukah dia gelombang elektromagnetik? Ya. Nah, kita bisa katakan mekanik itu kapan? Ketika gelombang itu dia memerlukan medium ya. Mekanik ini dia memerlukan medium. Sedangkan kalau elektromagnetik dia adalah gelombang yang merambatnya tidak memerlukan medium ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, gelombang bunyi ini ya, tadi dia kan merambatnya melalui apa? Melalui udara ya. Kalau ini bunyi yang ini ya, ini dia merambatnya melalui udara. Berarti dia memerlukan adanya medium ya. Berarti dia bukan gelombang elektromagnetik, tapi dia merupakan gelombang mekanik. Karena dia memerlukan medium ya. Nah, ya inilah gelombang bunyi ya. Ya, berikutnya kita coba kita hapus dulu. Nah, kalau di dalam modul ini ya, setelah yang pertama kita bahas adalah tentang cepat rambat bunyi ya. Nah, kita akan mempelajari apa sih cepat rambat bunyi ya. Nah, karena bunyi ini adalah gelombang ya, maka cepat rambatnya juga menggunakan cepat rambat pada gelombang. Ya, ini rumusnya familiar ya, karena di KD yang sebelumnya juga kita menggunakan rumus ini ya, di mana cepat rambat itu adalah lambda ya, lambda atau panjang gelombang ya. Berarti di sini adalah panjang gelombang bunyi dikalikan dengan frekuensi bunyi ya. Jadi cepat rambat bunyi ini dia tergantung dari panjang gelombang dan juga frekuensinya ya. Ini sudah familiar ya, karena kemarin sudah kita juga menggunakan ini ya, rumus ini ya. Nah, cuma nanti cepat rambat bunyi ini nanti dia dibedakan menjadi dua ya, tergantung dari mediumnya ya. Nanti mediumnya apakah dia menggunakan medium gas ya, atau dia menggunakan medium zat padat ya. Nah, di sini kalau dia menggunakan medium gasnya, pada medium gas ini dia sangat tergantung pada suhunya ya. Kalau kita perhatikan dari rumus ini ya, nah ini kita langsung ke rumusnya saja ya, tidak cara mencari rumusnya, kita langsung ke rumusnya aja, langsung menggunakan rumusnya ya. Di sini bahwa kecepatan rambat bunyi ya pada gas itu adalah, di sini ada tetapan Laplace ya, dikalikan dengan R ini adalah tetapan gas ideal ya, dikalikan dengan T ini adalah suhunya dalam Kelvin, dibagi dengan MR itu apa ya, itu adalah massa molekul relatif ya. Nah, ini tetapan Laplace ini juga nanti bisa dicari dari kapasitas kalornya dibagi dengan kapasitas kalor tekanan tetapnya dibagi dengan kapasitas kalor volume tetapnya. Nah, biasanya untuk tetapan Laplace-nya sudah ditentukan ya kalau di dalam soal ya. Ini tinggal dicari saja ya. Kemudian ini kalau dia adalah di udara ya, kalau misalnya dia ada di udara, nanti ini menggunakan rumus yang ini, atau biasanya ya sudah ditentukan kalau di dalam di udara ya, itu kecepatannya, cepat rambat bunyinya dia sudah ditentukan ya. Biasanya dia adalah kecepatannya V-nya ini sama dengan 340 meter per sekon ya. Ini biasanya kecepatannya ini sudah ditentukan ya. Kalau di dalam biasanya di udara ya, cepat rambat bunyi di udara itu adalah 340 meter per sekon ya. Nah, ini kalau di dalam gas ya, ini bukan rumus-rumus ini ya. Nah, kalau misalnya dia berada di zat cair, nah ini kalau di zat cair dan di zat padat ini hampir mirip ya. Ini mirip saja. Nah, ini kan mirip ya nih. Nah, dia kalau di zat cair maupun zat padat ini dia tergantung pada tegangannya ya. Misalnya apa? Misalnya adalah kalau misalnya kita punya gitar ya, misalnya kita punya gitar ya.
kalau kita menyetem gitar ya, ketika menyetem gitar itu kan semakin tegang ya, semakin tegang senarnya itu nanti semakin besar frekuensinya ya, semakin nyaring ya, semakin besar frekuensinya ya. Nah, kalau semakin besar frekuensinya, tadi kalau kita lihat kecepatan cepat rambat bunyi, cepat rambat gelombang, itu kan rumusnya gelombang dikalikan frekuensi. Ya, artinya kalau frekuensinya semakin besar, nanti cepat rambatnya juga semakin besar ya. Nanti kalau dia dalam medium Z, nanti semakin dia tegang ya, nanti semakin besar cepat rambatnya atau V-nya ya. Nah, ini menggunakan modulus yang ya, ini bukan B ya, ini E ini. Nah, ini E, ini kalau dalam zat padat ini E. Modulus yang itu ya. Kemarin ya di semester 1 kita sudah belajar tentang modulus yang untuk E ya, itu kan sama dengan tegangan ya. Tegangan dibagi dengan regangan ya. Nah, kalian bisa baca lagi di buku semester kemarin ya. Ya. Jadi kalau di dalam zat padat ya, dia sangat tergantung dengan tegangan dan juga kerapatannya. Ini kerapatannya ya. Kalau semakin rapat berarti semakin kecil ya, semakin kecil untuk cepat rambatnya ya. Nah, kalau di dalam gas dia sangat tergantung dengan suhunya, ini T-nya. Kenapa? Karena yang lain ini kan tetapan nih, ini tetapan Laplace, ini kan tetapan Laplace, ini tetapan gas ideal ya. Kemudian di sini MR ya, massa molekul relatif ya. Ini besarnya ini di udara ini relatif sama ya. Nah, ini relatif sama. Karena ini kalau misalnya di udara ya. Nah, kalau di udara ini kan tetapan ini kan sama nilainya. Berarti yang sangat berpengaruh itu adalah T atau suhunya ini ya. Semakin besar suhunya, nanti cepat rambatnya juga semakin besar. Ya. Nah, ini untuk cepat rambat gelombang bunyi. Ya. Ini sudah ada rumusnya, kalian tinggal gunakan saja. Ya. Ini contoh soalnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini ada dawai. Ya. Berikutnya ada dawai. Nah, apa itu dawai ya? Dawai ini ya kalau simpelnya kita bisa lihat di situ gambar ya, di situ ada gambar gitar ya, ada gambar gitar. Ya, inilah dawai, ada senarnya, ya itulah dawai yang dimaksud. Dawai itu ya, mudahnya ya senar ya, dawai. Nah, ciri-ciri dari dawai itu seperti apa ya? Ciri-ciri dari dawai itu ya, kalau kita gambarkan. Nah, kita buat papan tulisnya, kita hapus ya. Nah, dawai ya, kalau kita gambarkan sebuah dawai ya, misalnya di sini. Nah, misalnya di sini ya, ini ada dawai ya. Nah, ciri-ciri dari dawai ini dia ujungnya ya, ujung satu dan ujung yang lainnya itu dia terikat ya. Kalau kita lihat gitar ya, senar gitar kan pasti ujung-ujungnya pasti dia terikat ya. Nah, karena dia ujung-ujungnya terikat, berarti antara yang ini ya, di ujung-ujungnya ini dia pasti akan terbentuk yang namanya simpul ya. Jadi ketika dawai ini kita getarkan ya, kita petik ya kalau dalam gitar, pasti nanti di ujung-ujungnya ini terbentuk adanya simpul ya. Di sini berarti ada simpul. Ya, ada simpul ya. Nah, ini materi ini adalah di gelombang mekanik kemarin ya. Nanti akan terbentuk adanya interferensi ya, interferensi atau perpaduan gelombang. Ya, ketika jadi nanti di sini akan terbentuk kalau interferensi ya, kalau kita review yang kemarin ya, interferensi kan kalau ada kemarin ada gelombang stasioner ya, atau stasioner, gelombang stasioner. Nanti terbentuk gelombang stasioner. Kalau senar ini dipetik ya, nanti kan terbentuk gelombang stasioner. Jadi kemarin kita gambarkan seperti ini ya. Di sini ada titik pantul ya. Ini gelombang datangnya dari sini. Ya, ini ujung, kalau ujung terikat ya, di sini terbentuk simpul ya.
Kemudian nanti di sini ada gelombang pantulnya, ya. Ini interferensi kemarin ya, karena di sini terikat ya, maka dia terbentuk simpul ya. Nah, kalau pada senar karena ujung dan ujungnya itu terikat, berarti yang kiri dan yang kanan ini juga dia akan terbentuk yang namanya simpul ya. Jadi dia terbentuk juga simpul ya. Kita hapus dulu. Nah, karena dia terbentuk simpul ya. Nah, nanti di dawai ini nanti ada namanya nada dasar ya, nada dasar. Ada nada dasar ya, ini nada dasar ya, atau biasa disingkat N0 ya, nada dasar. Kemudian nanti ada nada atas pertama, kemudian nanti ada nada atas kedua ya, ini N1, ini N2 dan seterusnya ya. Nah, nanti ya pada senar ini nanti akan terbentuk macam-macam gelombang tergantung dari nada dasarnya, dia nada dasar berapa ya. Kita gambarkan dulu garisnya. Nah, kalau pada nada dasar atau N0 ini ya, ini nanti dia akan hanya terbentuk yang karena di ujung-ujungnya ini adalah simpul, maka nanti terbentuk gelombangnya itu seperti ini. Kita pakai warna hijau aja. Select. Nah, ini ya. Nah, ini simpul, kemudian ini terbentuk perut, kemudian simpul lagi ya. Ini simpul, ini perut ya. Ya. Mudah-mudahan kalian masih paham ya, apa itu simpul atau apa itu perut ya. Kalau pada gelombang stasioner ya, kalau ini disebut sebagai simpul ya, ini simpul. Nah, kalau yang ini adalah perut ya, ini perut ya. Nah, ini perut ya. Nah, inilah pada gelombang yang terjadi pada gelombang pada nada dasar ya, pada dawai ya. Atau N0 ini adalah terbentuk gelombangnya seperti ini ya. Ini simpul ya. Nah, kemudian kalau pada nada dasar, nada atas pertama yang terbentuk itu seperti apa? Yang terbentuk adalah tetap di ujungnya itu adalah simpul ya, ini simpul ya, ini simpul. Nah, nanti ditambahkan lagi simpul nanti di tengah. Nah, nanti di sini ada simpul lagi ya, ini ada simpul. Nah, berarti kalau di sini simpul, ini simpul ya, pasti dia berselang-seling ya, simpul, kemudian di sini nanti ada perut, ini juga nanti ada perut. Nah, berarti gelombangnya seperti apa? Ya udah kita gambarkan. Ini simpul, perut, simpul, perut, simpul. Nah, ini juga simpul, perut. Nah, ini adalah pada nada atas pertama. Ini yang terbentuk gelombangnya adalah seperti ini ya. Ini simpul, perut, dan simpul. Nah, kemudian kalau pada nada atas kedua ya, juga sama di ujung-ujungnya karena dia terikat, maka di sini adalah simpul ya. Ini juga simpul ya. Nah, nanti ditambahkan lagi simpulnya, ini ada satu, tambahkan satu lagi, di sini ada simpul, ini ada simpul ya. S, nah di sini P ya, ini P, ini P, SP, SP, SP ya. Nah, kita buat ini simpulnya ya, ini simpulnya. Nah, berarti pada nada atas kedua ya, nanti terbentuk simpul, perut, kemudian simpul, perut, simpul, kemudian perut lagi dan simpul. Nah, ini pada nada atas kedua nanti terbentuk gelombangnya seperti ini ya. Nah, kemudian ya, kita akan menentukan berapa sih panjang dari gelombangnya ya. Kalau misalnya senar ini kita kasih panjangnya adalah L ya, dari ujung ini ke ujung ini ya, ini adalah L ya, maka berapa sih panjang gelombangnya ya, berapa panjang gelombangnya ya, kita pindahkan dulu atau kita hapus.
lebih habis. Kita hapus dulu yang ini. Nah, kita akan mencari berapa sih panjang gelombangnya ya. Kita tahu bahwa satu panjang gelombang itu ya diartikan sebagai apa? Satu panjang gelombang itu adalah, masih ingat nggak satu panjang gelombang itu? Satu panjang gelombang itu ya kalau misalnya ada gelombang seperti ini ya. Nah, yang dimaksud dengan satu panjang gelombang adalah dari titik ini ya sampai ke sini, dari simpul ya sampai ke simpul lagi ya, dan ke simpul lagi ya. Ini adalah satu panjang gelombang, ini satu lambda itu segini ya. Nah, kalau di sini kalau gambar pada nada dasar ini berapa lambda ya, pasti ini adalah nanti di sini kalau satu gelombang satu panjang gelombang itu berarti dia ada satu dari simpul ke perut, simpul, perut, kemudian simpul lagi ya. Nanti simpul, perut, simpul itu adalah satu gelombang. Nanti kalau dari jarak dari simpul ke perut itu berapa panjang gelombang? Kalau dari simpul ke perut, dari simpul ke perut itu adalah berapa? Ini kan bagi 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nanti dia adalah 1/4 gelombang ya. Dari simpul ke perut itu jaraknya adalah 1/4 gelombang lah. Berarti kalau yang ini ya, ini ada simpul, perut, dan simpul lagi, berarti dia berapa gelombang ya, bisa kita jumlahkan. Kalau dari simpul perut ya, atau kebalikannya bisa perut ke simpul ya, itu adalah 1/4 gelombang. Berarti kalau di sini ke sini ya, simpul ke perut ini 1/4, perut ke simpul itu 1/4, berarti dia adalah 2/4 gelombang ya, 2/4 gelombang ini panjangnya ya. Nanti L ini adalah 2/4 gelombang ya, ini pada nada dasar atau N ke 0 ya. Kemudian pada nada atas pertama dia panjangnya berapa ya, bisa kita lihat ya, SP ini kan 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4, nanti dia adalah 4/4 gelombang ya pada N sama dengan 1. Nah, kalau nada atas kedua L-nya itu berapa ya, kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6/4 panjang gelombang ini yang N sama dengan 2 ya. Nah, inilah pada dawai ya, nanti panjang gelombangnya biasanya yang dipakai itu L-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah, kemudian ya, kalau misalnya N ketiga ini berapa? Nah, berarti kita harus menentukan rumusnya. Ya, kira-kira kalau dari urutan ini ya, kan kita bisa melihat polanya. Ini kan ada 2/4, 4/4, 6/4 ya. Setiap N-nya naik 1 dia, yang atas ini ya, ini kan nambah 2 ya. Ini 2, ini nambah 2, nambah 2 ya. Nah, berarti kita bisa membuat rumusnya L itu adalah sama dengan, nah, karena ini genap, pasti nanti di atasnya ada 2N ya, tambah berapa ya, pasti di bawahnya itu adalah 4 ya, panjang gelombang N ya. Nah, tambah berapa? Kita coba 0, kalau 0 ya, 0 itu kan 2 harusnya nih. Nanti 2 kali N itu 0 ya, 0 plus berapa kurangnya, berarti 2 ya. Nah, inilah rumusnya. L itu adalah N 2N atau L sama dengan 2N plus 2/4 panjang gelombang N ya. Atau bisa kita sederhanakan bagi 2 saja, L itu adalah N ya, plus 1 ya, per 2 panjang gelombang N ya. Nah, berarti kalau misalnya N3, kalau N3 ya, N3 L-nya berapa? Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Tinggal ini adalah 3 ya, N-nya adalah 3 tambah 1, berarti 4 ya. 3 tambah 1. Ini ya 3 tambah 1, 4/2 ya. 4/2 yang ketiga, ya kan?
Masih nggak sama nggak polanya nih kan? 4/2 atau berapa nih? Kalau misalnya kita buat 4 yang di bawahnya adalah 4, berarti adalah 8/4 kan pas ya. Nambah 2 nambah 2 nambah 2 ya ini kan 6 berarti kan di sini 8. Berarti yang N3 itu adalah 8/4 ya. 8 atau 8/4 lambda nih yang ketiga. Ini kan masih polanya masih sama nih ya. Nah, ini kan polanya sama nih. 2/4, 4/4, 6/4, 8/4. Berarti untuk mencari L yaitu adalah ini pakai rumus yang ini. Nah, ya, tapi kita tidak usah terpaku pada rumus ya. Yang penting kalian bisa menggambar ya, menggambar ini ya, menggambar ini sehingga nanti rumusnya pun nanti bisa diketahui. Jadi tidak perlu dihafal. Ya. Nah, itulah untuk dawai ya. Ini untuk dawai. Nah, oke. Kemudian setelah dawai ya. Setelah dawai dihapus dulu ya. Setelah dawai ya, kita lihat materinya di modul ini. Nah, ini ya. Nah, ini kalau untuk mencari kecepatan ya, untuk mencari kecepatan ya sama ya. Kecepatan itu kan kecepatan P itu kan lambda kali F ya. Ya udah ya. Sama, pokoknya nanti lambdanya menggunakan rumus yang tadi ya, rumus yang tadi itu. Ya. Kalau misalnya L itu adalah 2 n plus 1 ya. N plus 1 per 2 kali lambda ya. Lambda n ya, berarti lambda n itu adalah gimana? Ya udah dengan L ya dikalikan 2 per n plus 1 ya. Ya. Ya, kita bisa mendapatkan berapa sih panjang gelombangnya untuk mencari cepat rambatnya ya. Jadi nanti mudah saja, tinggal kita mencari berapa panjang gelombangnya, nanti ketemu kecepatannya, cepat rambat gelombangnya ya. Nah, kemudian ada pipa organa ya, ada pipa organa. Nah, ini sudah 30 menit ya, mudah-mudahan cepat selesai. Nah, kita mungkin sampai ke pipa organa saja biar nggak terlalu panjang. Nah, pipa organa. Nah, yang dimaksud dengan pipa organa itu apa? Ya, ini contohnya di sini ada seruling gitu ya. Ada seruling yang bisa trompet ya. Itu pipa organa. Atau piano. Piano juga menggunakan pipa organa. Yang di belakang piano sana ada pipa. Nah, kita bisa gambarkan, kita kembali ke papan tulisnya ya. Nah, yang dimaksud dengan pipa organa itu seperti apa ya? Ya, kalau kita baca tadi di materinya, di modulnya, bahwa pipa organa itu nanti akan dibagi menjadi ada pipa organa terbuka. Ya. Jadi pipa organa itu nanti ada pipa organa terbuka, pipa organa terbuka. Kemudian nanti yang kedua ada pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup. Nah, yang dimaksud dengan pipa organa terbuka itu seperti apa ya? Kemudian kalau digambarkan ya, ini nanti ada ini, ya, inilah pipa organa terbuka. Di ujung-ujungnya nih ya, ujung ini dan ujung ini itu terbuka, itulah pipa organa terbuka. Beda lagi dengan pipa organa tertutup. Ya, kalau pipa organa tertutup, ya, nah, ini bukan berarti dua-duanya tertutup ya, tapi salah satu saja yang tertutup. Ya, nah, ini salah satu saja yang tertutup. Inilah pipa organa tertutup. Ya. Nah, ini untuk pipa organa tertutup. Nah, yang perlu diperhatikan ya dalam konsepnya ya, kalau ada pipa organa nanti akan terbentuk gelombang ya. Kalau yang bagian terbuka ini pasti dia nanti akan terbentuk yang namanya perut ya. Yang terbuka ini nanti terbentuk yang namanya perut ya. Nah, kalau yang tertutup ya, kalau yang tertutup ya, ini tertutup, misalnya ini tertutup, maka gelombang yang terjadi di sini adalah simpul ya. Di sini adalah perut. Ya. Nah, nanti perbedaan pipa organa dan terbuka dan tertutup ya, nanti model atau jenis gelombang yang terbentuknya nanti perbedaannya itu ya, yang tertutup dan terbuka ya. Kalau yang terbuka itu dia terbentuk perut, kalau yang tertutup nanti dia terbentuk adanya
simpul ya. Ya, ini ada juga termasuk pada gelombang stasioner ya. Stasioner atau gelombang berdiri ya, nanti akan terbentuk ya. Misalnya ini kan ya, bisa juga nanti gelombangnya terbentuk seperti ini ya. Ini kan perut, ini simpul ya. Ya, kita terbentuk seperti ini. Kalau ini nanti simpul, kemudian nanti di sini ada perut ya. Nah, simpul perut ya. Nanti ini gelombang stasioner. Jadi sama kayak dawai ya. Nanti yang terbentuk juga adalah terbentuk adalah gelombang stasioner atau gelombang berdiri ya. Nanti ada yang mengatakan gelombang berdiri, ada yang gelombang stasioner ya, sama saja. Nah, sama dengan dawai ya. Pada gelombang pipa organa juga nanti akan ada namanya N0 ya, atau nada dasar, kemudian nanti ada N1, nada atas pertama, dan juga nada atas yang kedua, dan seterusnya ya, 3, 4, dan sebagainya. Nah, kita yang pertama adalah pada pipa organa tertutup dulu ya. Ada pipa organa tertutup ya. Organa tertutup. Kita terbuka aja dulu. Nah, pipa organa terbuka ya. Nanti akan terbentuk N1 seperti apa? N1 itu ya, kita gambarkan dulu, atau nada dasar ini ya. Nada dasar. Kita gambarkan dulu. Nah, ini adalah pipa organanya. Ingat tadi, kalau yang terbuka terbentuk perut, ini juga terbentuk perut, nanti gelombangnya nanti akan terbentuk seperti apa? Ya, ya ini. Ya. Ingat bahwa, kalau untuk menggambarnya ya, ingat bahwa gelombang itu ya harus berselang-seling ya, perut, kemudian nanti ada simpul ya, nanti ini tengahnya pasti ada simpulnya, kita gambarkan simpulnya, perut, simpul, perut. Jadi nggak bisa perut ke perut, nggak bisa ya, kalau perut ke perut yang nggak terbentuk gelombang. Nah, ini perut, simpul, perut, nah, perut, simpul, perut. Nah, ini yang terbentuk gelombangnya seperti ini untuk N0 ini, bukan N1, N0 ini untuk N0 ya. Kemudian N1, kalau N1 ini terbentuk seperti apa? Atau nada atas pertama. Nah, pada nada atas pertama ini ya, kita gambarkan juga pola gelombangnya ya. Sama di sini pasti perut, ingat karena dia terbuka, dia perut ya. Nah, nanti ya di tengahnya di sini akan terbentuk perut ya, ingat. Ini kita tambahan perut. Nah, setelah perut dia harus simpul perut, kemudian di sini simpul. Ya, ini pada nada atas pertama. Kita gambarkan simpulnya ini ya. Ini perut, simpul, ya, perut, simpul, perut. Ya. Ya, perut, simpul, perut, simpul, perut. Ya, inilah pada nada atas pertama, ini N1. Dan kalau pada N2 ya, pada N2 atau nada atas kedua, nada atas kedua, sama kita gambarkan pipa organanya ya. Ini adalah perut, ingat ini perut juga ya, ini pada pipa organa terbuka. Kemudian nanti di tengahnya kita kasih simpul ya. Kemudian nanti di sini ada simpul lagi, kemudian ini perut, simpul, perut, simpul, perut. Kita gambarkan ini simpulnya. Nah, ini simpulnya ada 1, simpulnya ada 2, ini simpulnya ada 3. Nah, pakai berurutan terus. Simpul, perut, simpul, perut, simpul, ya, perut. Ya. Nah, inilah gambar pada nada atas kedua. Kemudian sama seperti pada dawai ya, kita juga mencari panjang gelombangnya ya. Nah, kalau ini berapa L-nya? L-nya ini adalah berapa? Perut ke simpul itu tadi adalah panjangnya adalah 1/4 panjang gelombang. Nah, di sini ada 2 PS ST. Nanti dia adalah 2/4 panjang gelombang ya, ini pada N sama dengan 0 ya. Nah, kalau yang ini nada atas pertama ya, L-nya itu adalah berapa nih? PS ya, 1/4 tambah 1/4, 1/4 tambah 1 lagi, berarti dia adalah 4/4 panjang gelombang pada N0, N1 ya. Nah, kalau yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berarti L-nya adalah
per 4 panjang gelombang ya pada N sama dengan 2 ya. Nah, kita harus juga mencari rumus L-nya ya. Nah, L-nya ini berapa rumusnya? Kalau kita rumuskan ya, ini sama dengan dawai tadi ya, sama dengan dawai tadi. Apa itu kalau masih ingat? Adalah 2N ya, plus 2 per 4 panjang gelombang N ya, atau bisa di bagi 2 ya, N plus 1 per 2 panjang gelombang N. Atau kalau kita cari panjang gelombangnya ini ya, atau panjang gelombang ke N-nya adalah 2 per N plus 1 ya, dikalikan dengan L-nya. Nah, inilah rumusnya. Nah, ingat ya, kita tidak perlu menghafalnya, kita tinggal kalau kita sudah bisa menggambarnya pola gelombang yang terbentuk, maka kita bisa mencari panjang gelombangnya. Ya. Nah, kita bisa cek ya nanti N3-nya seperti apa ya. Bisa cek pasti dia masih polanya masih teratur ya. Nah, ini adalah pipa organa terbuka. Berikutnya ada namanya pipa organa tertutup ya. Ada pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup. Ya, yang kedua. Nah, sama kita juga langkahnya adalah dengan menggambar gelombangnya ya. Ada N0 atau nada dasar, nanti terbentuk gelombangnya seperti apa ya. Ini gambarnya, ini ada tertutup ya. Pada N1 kita gambarkan lagi pada nada dasar ke nada atas pertama ya. Ini N2, nada atas ke 2. Nah, ini pipa organanya tertutup ya. Kalau yang tertutup tadi dia terbentuk apa? Simpul. Yang terbuka terbentuk perut ya. Nah, ini S kemudian P ya. Nantinya sudah urut ya. Nanti sudah tinggal kita buat gelombangnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini gelombangnya ada nada dasar, pipa organa tertutup. Kalau pada N1 yang terbentuk seperti apa? Ini simpul ya, garis ujung-ujungnya ini perut. Ya, nanti kita harus tambahkan di tengahnya ada S, setelah S itu P ya. Setelah P itu S, kemudian P, sudah urut ya. Kita gambarkan simpulnya, ini simpulnya ya. Ini simpul perut ya, simpul perut. Nah, ini yang terbentuk pada N1 atau nada atas pertama. Pada nada atas kedua gimana? Ya, ujungnya adalah ini simpul, ini perut. Setelah S itu P, kemudian nanti ada S, nanti P lagi, kemudian S. Nah, P ya. Kita gambarkan simpulnya. Ini simpulnya, simpul perut ya. Nah, kita gambarkan. Nah, inilah pada nada atas kedua. Nah, sekarang kita cari panjang gelombangnya. Nah, ini L-nya, ini berapa L-nya? Ya, dari sini ke sini berapa? Ya, S ke P itu tadi apa? Jaraknya adalah 1/4 panjang gelombang pada N0. Kemudian ini N1-nya gimana? L-nya adalah SP ini kan 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 adalah, oh ini 4 ini ya. Nah, 3/4 panjang gelombang pada N1. Nah, kalau N2 adalah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5/4 panjang gelombang pada N2. Nah, dari sini kita bisa mencari rumusnya. L itu ya, kita bisa cari L-nya adalah sama dengan berapa? Kita lihat polanya ya. Ya, atau bisa kita coba kalau N3 kira-kira kalau N3 itu berapa? L-nya itu apa? L-nya adalah sama dengan, kalau N3 jadi 1, 3, 5. Jadi di sini pasti 7 ya. 7
4, nah ini pada 3. Kalau 4, N4. Kalau 4 pasti L-nya adalah berapa? 9 per 4 panjang yang keempat. Ya, nah, kita bisa cari rumusnya. L-nya itu apa? Ya, tulis 2N ya, per pasti bawahnya 4. Ini panjang gelombang ke N. Kita coba pada N0 ya. Kan ini harusnya 1 ini ya. Kalau 2 kali 0 ya, berarti plus 1. Nah, inilah rumus untuk pipa organa tertutup ya, panjangnya atau panjang gelombangnya ya, nanti sama dengan apa? 4 per 2N plus 1 kalikan dengan L ya. Nah, ini panjang gelombang pada pipa organa tertutup ya. Nah, kita bisa cek ya, coba apakah N4 itu 9 per 4 ya, kita lihat saja. 2 kali N4 ya, jadi 8 plus 1, nah 9. Ya, berarti rumusnya betul ya. Rumusnya betul. Ya. Ya, mungkin seperti itu ya, sampai di sini ya. Ya, ini sedikit lagi. Ya, kita genapkan mungkin sampai 1 jam aja. Ya, berikutnya adalah frekuensi ya. Untuk mencari kecepatan, kemarin tadi kan kecepatan itu kan panjang gelombang kalikan frekuensi ya. Nanti kita mencari frekuensi itu gimana ya, pada gawai maupun pada pipa organa ya. Jadi frekuensi itu kan kecepatan dibagi dengan lambda ya. Nah, lambda itu kan kita sudah menggunakan tadi rumus tadi ya, sudah ada cara-caranya ya. Lambda ke N ya sama dengan ya, tergantung nanti dia pipa organa tertutup, terbuka, atau dia pada gawai. Nah, pada plus kecepatan ya, pada kecepatan tadi kita sudah belajar juga ya, tergantung nanti mediumnya, apakah dia di udara, apakah dia di gas, gasnya udara ya, atau dia padat, atau dia di cair ya. Nah, tadi udah ada rumusnya masing-masing ya, ada rumusnya masing-masing, tinggal dibuat saja. Dan kalau misalnya dia di udara, ini gas ya, bukan udara, masih ini gas ya, gas ini ya macam-macam ya. Kalau di udara ini biasanya kecepatannya tadi berapa? Kalau di udara kecepatannya adalah 340 meter per sekon. Nah, ini kecepatan bunyi di udara. Ini biasanya segini. Ya. Nah, nanti kalau di gas, yang di gas lain ya nanti menggunakan rumus tadi ya, sudah ada di awal. Ya. Ya. Ini untuk mencari frekuensi ya, berdasarkan rumus kecepatan ini. Ya. Tinggal dibolak-balik saja. Ya. Ya, berikutnya ini sedikit lagi, yaitu tentang intensitas. Nah, ini dihapus dulu. Nah, ini ada intensitas ya. Dan taraf intensitas. Apa sih intensitas bunyi ya? Nanti bisa dibaca ini ya. Intensitas ini adalah besaran ya untuk mengukur kenyaringan suatu bunyi ya. Nah, cuma intensitas bunyi ini ya. Nanti kalau intensitas ini kan satuannya watt per meter kuadrat ya. Ini sudah ada rumusnya, nanti tinggal pakai aja rumusnya ini ya, kalian langsung pakai ya. Cuma nanti kalau di keseharian kita ya, itu jarang menggunakan ini ya, menggunakan intensitas ini. Kenapa? Karena nanti angkanya itu nanti agak susah ya, ya. Nah, biasanya yang dipakai di keseharian kita itu nanti ada namanya taraf intensitas bunyi ya, ada taraf intensitas bunyi. Karena kalau intensitas bunyi itu nanti bisa saja nanti intensitasnya adalah 10 pangkat 12 ya, dan nanti ada intensitasnya banyak 10 pangkat 4 ya. Jadi rentangnya itu sangat besar ya, rentangnya itu sangat besar itu pada intensitas bunyi ya. Makanya ini jarang digunakan ya. Yang biasa digunakan ini ya, kan kalau misalnya kita ngomong berapa sih intensitasnya 10 pangkat 12 kan susah ya. Nah, ini biasanya yang dipakai adalah taraf intensitas ya. Ini pada pembahasan yang berikutnya yang kedua ya. Tapi kalian juga harus pahami rumusnya ini juga ya, kalau misalnya soal ditanyakan. Nah, ini biasanya yang dipakai di keseharian adalah ini taraf intensitas bunyi ya. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah mendengar ya. Nah, kita bisa lihat di sini apa,
satuan dari taraf intensitas ini desibel. Nah, kalian biasanya lebih familiar dengan ini desibel ya. Berapa sih taraf intensitas dari bunyi ini? Berapa desibel ya? Nah, maka ini yang biasa dipakai untuk sehari-hari, itu adalah taraf intensitas merupakan desibel. Rumusnya apa ini ya? Taraf intensitas ini 10 kali dengan log ya. Ini adalah I adalah intensitas bunyinya ya, dibagi dengan intensitas ambang pendengaran ya. Sebesar apa nih? 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat ya. Mudah untuk dihafal ya. Nah, misalnya apa? Misalnya ya, kalau misalnya misalnya bisa saja ya, misalnya kita punya misalnya saja taraf, ada sebuah bunyi ya, berapa sih taraf intensitasnya, misalnya ada bunyi dengan intensitas sebesar 10 pangkat 12 ya, misalnya ada 10 pangkat 12 watt per meter kuadrat. Misalnya ada sebuah bunyi ya, mempunyai intensitas segini ya. Berapa sih taraf intensitasnya ya? Taraf intensitas nanti dia adalah 10 kalikan dengan log taraf intensitasnya adalah 10 pangkat 12 ya, dibagi dengan berapa tadi taraf intensitas ambangnya 10 pangkat min 12 nah, berapa? Jadi 10 log 10 pangkat 12 bagi dengan 10 pangkat min 12 berapa? 10 pangkat 24 ya, atau sama dengan 10 dikalikan 24 ya, berapa? 240 dB atau desibel. Nah, ini yang biasa dipakai tuh ini ya, 240 desibel ya. Ya, desibel ya. Sebenarnya desibel ini satuan apa sih? Nah, kan di depannya ada desi ya. Kita kenal ada sentimeter, desimeter, ya meter ya. Sama ini desibel sama ya. Jadi ada namanya bel atau bel ini ya. Nanti di bawahnya itu nanti ada desibel atau dB. Ya. Ya. Nanti desibel ini adalah 10 bel ya. Desibel ini 10 bel. Kenapa? Karena di sini karena ada angka 10-nya ini depannya ini. Ya. Maka dia namanya desibel ya. Karena dia desi karena di depannya ada 10. Ya. Nah, ini kenapa menggunakan desibel? Yaitu penggunaannya pada soal seperti itu ya, jadi cukup mudah ya. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini ya sampai di situ saja ya, di sini saja kita sudah 50 menit ya. Nah, nanti untuk pembahasan berikutnya ya tentang cahaya ya, nanti di video berikutnya. Nanti ini ada efek Doppler yang dibaca saja ya. Ada rumusnya ya, ini untuk rumusnya. Pelayangan ya. Kemudian kalau pelayangan, nah ini pelayangan apa sih dimaksud dengan pelayangan ya? Kalau pelayangan itu ya, jadi dimaksud dengan pelayangan misalnya ya, misalnya, nah ini misalnya ada dua sumber bunyi ya. Kita lihat tadi pelayangan. Nah, ini. Apabila ada dua buah gelombang dengan frekuensi berbeda ya dan merambat ke arah yang sama serta mengalami superposisi ya, nanti akan terjadi interferensi ya yang menghasilkan nyanyikan bunyi yang berubah-ubah secara periodik ya. Nah, misalnya contohnya ya pada gambar ini ada garpu tala ya. Ini ada garpu tala. Ada dua buah sumber bunyi ya, ini terjadi rapatan tunjangan, rapatan renggangan. Nah, nanti akan terbentuk superposisi ya. Gimana superposisinya di sini ya? Ini antara yang rapatan dan rapatan ini segaris ya, ini lurus, nanti dia akan terasa nanti lebih keras atau lebih nyaring ya. Ini keras. Ini nanti lemah lagi ya, ini kan lemah lagi, ini agak keras ya, ini agak keras ya. Ini ada keras, kemudian nanti ini terjadi lagi ya, terjadi interferensi lagi, nanti apa superposisi lagi. Ini nanti keras lagi, ini keras ya, ini lemah ya, ini lemah, keras, lemah lagi. Nah, ini kan dimaksud dengan pelayangan ya, ini yang dimaksud dengan pelayangan.
Nah, jadi misalnya Mbak, misalnya kalau misalnya ini di garpu tol yang pertama, misalnya dia mempunyai frekuensi sebesar 6 Hz ya, ini lebih kecil ya. Misalnya ini ada 4 Hz ya. Ini ada frekuensi yang keduanya adalah misalnya 6 Hz misalnya. Nah, maka berapakah frekuensi pelayangannya? Nah, frekuensi pelayangannya tinggal kita cari selisih mutlaknya. Selisih mutlak dari kedua sumbernya ya. Jadi kita kasih mutlak, kita kasih bawah saja FL-nya ya. Apa frekuensi pelayangannya ini adalah mutlak dari F1 min F2. Nah, berapa? Nanti adalah 2 Hz. Nah, gampang ya, 2 Hz ya. Ini mutlak ya, berarti dia selalu bernilai positif ya. Nah, itulah pada pelayangan ya. Ya, mungkin sampai di sini ya. Sepertinya materinya tidak terlalu panjang ya. Jadi nanti yang kita ujikan nanti yang dijelaskan saja tadi ya. Jadi kalau misalnya tadi ada efek Doppler resonansi ya, kalian pelajari saja. Tapi mungkin nanti di penilaian harian mungkin nggak keluar ya. Nanti yang dikeluarkan yang dijelaskan saja. Ya. Dan tidak terlalu panjang materinya. Karena nanti habis ini juga masih ada cahaya ya, nanti ada cahaya, kita jika cukup banyak nanti materinya ya. Jadi untuk bunyi sampai di sini saja ya, nanti dikerjakan saja kalian ini ada latihan-latihan soalnya ya, kalian buat latihan ya, dikerjakan agar nanti ketika pas penilaian sudah bisa mengerjakan. Jadi soal-soalnya nanti tidak jauh beda dari modul ini. Nah, ini untuk materi yang kedua ini nanti dibahas di video berikutnya. Ya. Demikian ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Mudah-mudahan kalian paham untuk materi kali ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya bisa chat saja ya. Langsung chat saja. Saya tidak membuat grup dan sebagainya. Nanti terlalu banyak grup ya. Langsung chat saja bisa ya. Mudah-mudahan kalian paham. Cukup sekian, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.